dari diri sendiri, jangan Yo yo yo, para mahasiswa yang saat demo cuman mau selfie-selfie dan gaya-gayaan. Alamak cek. Tanpa terasa, sudah 3,5 tahun Ustadz Habib Rizik pergi meninggalkan Indonesia. Waktu yang cukup lama tersebut ternyata tidak menyurutkan semangat para pengikut dan simpatisannya dalam menunggu kepulangan Habib Rizik. Habib Rizik berkali-kali mengatakan akan pulang ke Indonesia, tetapi selalu tidak terjadi. Dia menyebut ada pihak yang menghalanginya untuk pulang ke Indonesia. Awal November 2019, Rizik Syihab menunjukkan 2 lembar kertas yang disebut sebagai surat pelarangan keluar dari Arab Saudi. Dia mengklaim belum dapat kembali ke Indonesia karena tidak diizinkan keluar dari Arab Saudi. Kita mendapat informasi yang bohong, bahkan mereka bilang Zubala itu sampah, ya kuat. Informasi sampah tentang Anda. Nah, jadi katanya saya ini buronan, melarikan diri, ada persoalan hukum yang saya hadapi, saya ini katanya red notice. Kemudian ada lagi yang mengatakan kalau saya ini saudara orang politik yang selalu bikin keributan di mana-mana, nanti bahaya untuk keamanan Saudi. Nah, ini laporan-laporan semacam ini, saya tidak mau menuduh siapa yang melapor, si A atau si B atau si C, ya kuat. Tapi ini ada. Dan ini bukan laporan dari orang biasa. Kalau laporan dari orang biasa, saudara nggak bakal dihiraukan oleh pemerintah Saudi. Ini tingkat negara. Ini bukan tingkat RT, bukan tingkat RW, ini tingkat negara. Negara Saudi mendapatkan laporan. Berarti yang memberikan laporan ini, saudara, ini tingkat tinggi juga. Bandara Soekarno-Hatta lumpuh. Hal ini terjadi setelah bandara dipenuhi oleh para simpatisan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Mereka mau menjemput kepulangan dari sang ulama yang baru pulang dari Arab Saudi langsung di bandara. Saking ramainya massa simpatisan yang berdatangan, jalan akses menuju bandara pun macet panjang sejak dini hari. Situasi bandara pun penuh dengan kerumunan massa. Tak cuma itu, akses menggunakan kereta bandara pun ikut lumpuh. Kondisi-kondisi tersebut bahkan membuat beberapa penerbangan harus ditunda alias delay. Pakar penerbangan dari Arista International Aviation Center, Arista Atmajati, menilai operator bandara, dalam hal ini Angkasa Pura II, terlalu meremehkan massa simpatisan yang muncul dari kepulangan Habib Rizik. Menurutnya, persiapan menghadapi kepulangan sang ulama sangatlah kurang. Pemerintah tidak menyangka bahwa akan begitu banyak orang yang menjemput kepulangan sang ulama. Tentu saja, ini membuktikan bahwa para simpatisan Habib Rizik bukanlah pasukan nasi bungkus. Karena siapa juga mau bayar pasukan nasi bungkus yang begitu banyaknya hanya untuk mengawal kepulangannya. Jumlah pendukung yang menjemput bahkan membuat rekor baru untuk sejarah Indonesia dalam hal penjemputan seorang tokoh masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun sudah menyambangi markas FPI di Petamburan untuk bertemu Habib Rizik Syihab. Anies yang memajukan lebih awal jadwalnya karena sudah rindu berat untuk bertemu Habib Rizik. Bagaimanakah kelanjutan hukum dari Habib Rizik selanjutnya? Politikus PDI Perjuangan Henry Yasodiningrat mengaku akan mendatangi Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana pada hari Rabu untuk menanyakan perkembangan laporannya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Terkait bagaimana statusnya, polisi akan memeriksa kembali laporan yang pernah ada terkait kasus Rizik. Memang banyak laporan polisi yang menyangkut masalah Pak Rizik Syihab, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya. Tapi Yusri tidak menyebut berapa jumlah dan substansi apa saja laporan-laporan tersebut. Yusri mengatakan pihaknya akan memeriksa kembali data pelaporan. Berbeda dengan pernyataan polisi, Persaudaraan Alumni 212 justru menyebut Habib Rizik sudah tidak tersangkut kasus apapun saat ini. Persaudaraan Alumni 212 mengklaim laporan polisi yang menyangkut Habib Rizik sudah berstatus SP3 atau diberhentikan penyelidikannya. Lalu, apakah mungkin untuk terjadi rekonsiliasi dengan pemerintah? Kalau berbeda pendapat, bukan main tangkap. Kalau berbeda pendapat, saudara, bukan orang ditersangkakan. Kalau beda pendapat, bukan orang dipenjarakan. Tapi kalau berbeda pendapat, duduk bersama, ayo dialog, ayo adu argumentasi. Apa kau punya argumentasi, apa kau punya alasan,
atau kita punya argumentasi. Kita lihat siapa yang punya argumentasi yang kuat ya. Ini perlu dibuka pintu dialog semacam ini. Nah makanya kalau sekarang ada yang teriak-teriak rekonsiliasi. Mana mungkin rekonsiliasi itu bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka, saudara. Buka dulu pintu dialognya, baru bisa rekonsiliasi. Tidak ada kata rekonsiliasi tanpa dialog ya Pak. Dialog itu penting, dialog itu penting. Apa saja yang akan Habib Rizik lakukan selepas kepulangannya ke Indonesia? Sebelumnya, Ketua Umum FPI Ahmad Syabri Lubis menyebut Rizik akan memimpin revolusi setelah pulang ke Indonesia. Pernyataan itu dia sampaikan dari atas mobil komando aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law. Pengacara Rizik, Sugito Atmo Prawiro, mengklarifikasi pernyataan itu dengan menjelaskan bahwa revolusi yang dimaksud adalah revolusi akhlak. Yang pasti, agenda paling utamanya adalah menikahkan anak perempuannya, yaitu Najwa Shihab, bukan Najwa yang ini, yang akan berlangsung pada tanggal 14 November nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah. Saat ini Al-Faqir Muhammad Irfan Al-Idrus bersama Habib Fahmi bin Syihab di Petamburan dalam rangka penyambutan imam besar sampai di Jakarta dari bandara. Al-Faqir ingin mengundang antum sekalian hadir di Maulid Akbar Front Pembela Islam malam Ahad, Sabtu malam Ahad ba'da Isya tanggal 14 November 2020 sekalian. Insyaallah agar Al-Faqir mohon doanya agar lancar, agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, agar dapat melahirkan keturunan yang saleh salehah yang bermanfaat buat umat, agama, bangsa dan negara. Sekali lagi Al-Faqir mohon doanya daripada antum sekalian. Mungkin kiranya antum berkenan hadir, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Apapun yang Habib Rizik akan lakukan, itu pasti akan mempengaruhi peta perpolitikan di Indonesia. Apalagi kita ketahui sekarang, untuk partai politik yang di luar pemerintah hanya tinggal PKS dan Demokrat saja. Kita tunggu saja apa yang akan Habib Rizik lakukan berikutnya.